Halo sahabat, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Balapan ulang tahun MotoGP tak henti-hentinya menelurkan kabar yang mengejutkan. Setelah towing-menowing yang ramai, kini giliran pabrikan Aprilia yang tertimpa isu bahwa memiliki update yang merugikan pembalapnya. Lah, kok bisa? Apa itu? Kita bahas. Vinales, pembalap Aprilia yang menempati posisi terbaik kelima klasmen MotoGP itu, kembali menjadi korban grip yang menurun drastis di GP Inggris. Di balapan final, dia bahkan bertarung dengan pembalap Yamaha dan Honda untuk memperebutkan poin terakhir. Padahal, statusnya, kedua pabrikan itu sedang terseok-seok di MotoGP. Bagi pembalap Aprilia itu, perjalanan ke GP Inggris justru jauh dari kata menyenangkan. Kecuali pada sesi latihan bebas pertama pada Jumat pagi, saat Vinales finish kedua. Pembalap Spanyol itu berada di bawah bayang-bayang tergelap rekan setimnya, Alex Espargaro. Pasalnya, veteran proyek RS juga membuktikan di Inggris bahwa prototipe 2024 bukanlah desain yang salah. Espargaro membalikan rekor lap, baik di kualifikasi maupun balapan. Posisi ketiga di sprint dan ke-6 di GP, hasilnya pun memberikan gambaran positif. Sedangkan Vinales sebaliknya, hanya mendapatkan 2 poin dalam sprint, sedangkan dalam balapan intinya, sejak pertengahan balapan, Top Gun bahkan kebobolan di peringkat 13 oleh Fabio Quartararo yang sempat tertinggal 10 peringkat di belakang Vinales saat start. Vinales melintasi garis finish hanya unggul 0,2 detik dari Johan Zarco yang menjadi rider Honda. Pada hari Minggu, Maverick Vinales kalah hampir 27 detik dari pemenang Enea Bastianini dan 18 detik dari Espargaro. Pertanyaan pertama yang terlintas di benak adalah, apakah kedua orang Spanyol itu mengendarai sepeda motor yang sama? Vinales pun menjawab, pada dasarnya motornya identik dan pengaturannya tidak terlalu jauh. Namun, Alex sudah menggunakan versi terbaru, aerodinamika baru di Silverstone. Dan ini tidak berhasil untuk saya. Oliveira dan Fernandez Trackhouse juga menggunakan aero baru. Walhasil, mood Vinales pun harus ambyar. Meskipun dia masih menjadi pembalap Aprilia terbaik di peringkat kelima, pembalap berusia 29 tahun ini melihat dirinya berada di jalan satu arah. Bagi saya, sekarang nampak seolah-olah kami bekerja semakin jauh ke belakang. Saya mengalami fenomena keausan ban yang sangat tidak terkendali selama 4 balapan berturut-turut. Saat balapan dengan ban belakang lunak tidak terlalu buruk, karena pada hari Sabtu saya bisa menyerang. Tapi di balapan hari Minggu dengan ban medium, bagi saya balapan ini berakhir setelah 6 lap. Pertunjukannya hilang dan saya benar-benar selesai. Waktu putaran saya tiba-tiba menjadi 2 detik lebih lambat dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya melaju pada batas seperti biasa, kata Maverick Vinales. Vinales kesulitan memberikan penjelasan yang meyakinkan. Saya tidak dapat mengatakan bahwa kompetisi ini telah mengambil langkah maju. Menurut saya, kecepatan di puncak super cepat, namun konsisten seperti saat ini, tidak mengatakan bahwa kita sejalan, karena kita semakin tertinggal. Sayangnya saya juga tidak tahu apa itu, tapi hilangnya cengkeraman yang tidak terkendali itu perlu penjelasan. Akan lebih baik jika pabrik berhenti sekarang dan meluangkan waktunya untuk memahami masalah secara mendetail. Top Gun mengesampingkan bahwa ban itu sendiri yang menjadi penyebab penurunan tajam performa. Jika ban mengalami kerusakan, maka masalahnya akan selalu ada, bahkan sejak awal dimulai balapan. Tapi masalahnya, kecepatan kami ada. Di beberapa lap pertama, saya bisa mengimbangi dan juga menyerang, jadi pasti ada penyebab lain. Hal ini sangat membuat frustasi karena saat ini kami mengurangi potensi sebenarnya. Faktanya adalah, pada tahun 2025, Vinales tidak lagi menghadapi masalah ini, setidaknya di Aprilia. Karena pembalap Spanyol itu akan beralih ke KTM menggunakan RC16 di tim Tech 3 Racing bersama pembalap pemenang di Silverstone, Enea Bastianini. Sedangkan Alex Espargaro juga akan meninggalkan rumahnya di Aprilia setelah 8 tahun membalap menggunakan RSGP. Dan ayah 2 anak ini akan menjadi pilot uji coba di Honda RC213V tahun depan. Namun, adanya fenomena perbedaan tentang pendapat ini tak hanya terjadi di Aprilia. Honda pun, yang statusnya sedang terpuruk, juga mengalaminya. Pembalap Honda Luca Marini, yang juga mengemudikan RC213V bersama Joan Mir, juga mengalami kesulitan di balapan kemarin. Meraih hasil ke-7 bersama Ducati pada tahun 2023, tahun ini saya tidak lebih baik dari posisi ke-15 di lintasan.
Rider asal Italia itu kemudian harus merelakan satu-satunya poin lagi setelah pengurus komisi FIM memberikan Marini penalti waktu 16 detik yang ditambahkan ke waktu balapnya. Penyebabnya adalah tekanan udara pada ban depan yang tidak tepat. Adik tiri Valentino Rossi itu meninggalkan seri GP pada edisi ulang tahun kemarin di posisi ke-17. Marini, yang dengan antusias mengikuti seluruh prosedur upacara pembukaan pada hari Kamis, memberikan pernyataan penuh harapan setelah balapan meskipun dia merasa frustasi terhadap hasil balapnya. Faktanya adalah, kami telah mengalami langkah signifikan. Masalahnya, Anda tidak menyadarinya di hasil, melainkan di stang saja. Dan tentu saja masih ada kesenjangan yang sangat besar di posisi teratas. Luca Marini melanjutkan, kecepatan kami dalam balapan telah meningkat. Orang-orang yang berjuang untuk meraih kemenangan berada di luar jangkauan, tapi kami sudah mendekati kelompok pengejar tercepat. Kesenjangan dalam perlombaan dengan orang-orang ini sekitar setengah detik. Marini, yang bertubuh kurus seperti Rossi, menggambarkan fase awal balapan sebagai inti masalah. Masalah terbesar kami saat ini adalah awal balapan. Kami kalah drastis di beberapa lap pertama, yaitu detik per lap. Dan hanya ketika kita bisa maju, maka kita akan semakin dekat dengan persaingan. Kita perlu memahami hal ini dengan cepat. Situasinya tidak mudah, karena semua orang bekerja keras dan sebagian besar dari mereka telah membuat perubahan positif sepanjang musim. Ada kontroversi di kubu Honda terkait perbedaan spesifikasi yang diusung keempat pembalap reguler Honda tersebut. Faktanya adalah, berbagai varian mesin, elektronik, sasis, dan aero telah berganti-ganti selama beberapa waktu. Luca Marini yakin dia berada di jalur yang tepat, setidaknya dalam hal mengemudi. Berbeda dengan rekan-rekannya, Marini mengandalkan versi V4 yang lebih ringan. Di Inggris, saya berkendara lagi dengan mesin yang menurut saya berfungsi paling baik. Zarco pun menggunakan mesin dengan tenaga lebih besar dan karakteristik berbeda. Itu memberikan Anda lebih cepat di lurusan, tapi saya memiliki pendapat berbeda tentang upaya ini. Bahkan pada rute cepat, mesin mulus secara keseluruhan, dan saya pikir kita harus memusatkan pengembangan pada varian ini. Dari segi hasil balapan, pengembangan membuktikan bahwa Zarco benar. Di lintasan, pembalap LCR bermesin tajam itu mengungguli Marini dengan selisih 5 detik. Dan sebagai perbandingan, lap tercepat pada balapan 20 lap, Zarco juga lebih cepat 0,4 detik secara signifikan. Nah, akankah dengan perbedaan itu akan dapat dijadikan Honda sebagai patokan perkembangan? Dan akankah Honda akan segera bangkit? Memang, jika tanpa masalah ban, motor Marini nampak paling moncer dari yang biasanya paling buruk. Nah, sedekat itukah Honda dengan kemajuan? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.